Om Swastiastu. Yang saya sucikan Ide Pedanda Gede Sebali Waisnawa Mahardika beserta Ratu Pedanda Istri, para pinandika lanang istri yang saya sucikan, Ketua PHDI Kabupaten Bogor Bapak Ketut Sugiarno, beliau Ketua Parisade Kabupaten Bogor sekaligus senior saya banyak belajar dari beliau. Ada istilah don't just the book by the cover. Jangan lihat casingnya tapi lihat isinya. Kemauan dan harapan beliau terhadap umat Hindu di Kabupaten Bogor yang kemudian menginspirasi saya untuk melakukan hal yang sama. Kalau bedanya Pak Ketut Sugiarno di lingkungan Kabupaten Bogor, kalau saya se-Jawa Barat. Jadi kita punya visi dan misi yang sama terkait dengan umat Hindu. Kemudian ada Ketua WHDI Kabupaten Bogor, Bu Niken. Kemarin kita ketemu, Bu. Ibu kemarin pakai baju kuning, sekarang pakai baju putih dengan porsi yang berbeda ya, Bu ya. Kemudian ada, nih saya dikasih sama Pak Tengah ini, ada Ketua SBI Kabupaten Bogor, Ibu Wayang Astike. Nah, saya juga baru tahu ternyata sudah ada SBI ya di Kabupaten Bogor ya, Bu ya. Padahal di provinsi belum ada, makanya saya bingung tadi, ada Ketua SBI ya. Tapi nanti coba, saya sedang dengan teman-teman Serati Banten Pusat dan juga di Serati Banten Provinsi, memang Ampura Ibu habis komunikasi, tapi beberapa waktu yang lalu SBI Pusat sudah berkomunikasi dengan saya beberapa kali bahwasanya SBI di Provinsi Jabar belum ada. Saya inginnya nanti kita terstruktur, kalau dari Jabar sudah ada berarti di kota kabupaten yang lain pun ada. Jadi nanti tidak lagi ada Jawa Barat tidak ada, tapi di kota kabupatennya ada. Saya maunya semuanya terstruktur rapi sehingga nanti pusat bantuannya pun akan terstruktur ya, Bu ya. Jadi nanti kita sama-sama akan menggodok itu dengan semua ketua PHDI se-Jawa Barat. Kemudian ada Bapak Ketua Banjar SDHD Cibinong, Bapak Made Widianate. Bapak, kemarin kita sudah ketemu, sekarang ketemu lagi. Semoga Bapak nggak bosan ya Pak ketemu saya ya. Ketua Banjar SDHD Ciangsana, Bapak Agus Wisnu Siputra. Saya baru pertama kali ketemu dengan Bapak karena di Ciangsana saya tidak pernah diundang. Padahal di wilayah Jawa Barat. Iya, nanti saya datang, nanti bingung lagi. Kalau kata orang Sunda, sahil jadinya. Kalau di Kabupaten Bogor yang sering saya datangi Cibinong, Katang Sanjaya, Tempura nih, Aja Jonggol. Soalnya di Kabupaten Bogor itu banyak sekali puranya, jadi saya menghafal. Kemudian para pengurus pura, dan tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia, dan juga dalam hal ini saya berterima kasih kepada Ketua PSN Porda Kabupaten Bogor, Jeromangku Gede Nyoman Artawan, yang sekaligus beliau juga tadi menyampaikan sambutan dari Ketua PSN Jawa Barat. Jadi harap dimaklumi, memang luas wilayah Jawa Barat itu lumayan. Jadi jeromangku yang hadir pada kesempatan kali ini, saya sebenarnya sangat berterima kasih luar biasa. Tadinya saya tidak diundang sama anak. Ibu kan jauh, Bu, dari Bandung ke sini. Nanti saya wakilin aja deh, Bu, katanya. Tahu pembimasnya suka jet lag, Bu. Jet lag tuh saya kemarin aja turun dari rumah jam 5, terus saya tanya, pakaiannya apa? Pakai baju adat tadi, Bu. Saya dari malamnya tuh udah berpikir harus pakai hairspray, harus pakai ini, karena saya kan mau ketemu dengan para pemangku, para pinangan istri, masa saya pakaiannya pakai kaos kan nggak mungkin. Nah, saya sudah tampil cantik begini, semoga nanti jeromangku anak istri ingat saya, kalau ketemu saya disapa. Jangan lagi bingung ya, Bu, itu siapa ya? Apalagi
belum pernah ketemu dengan saya. Tetapi kalau Jero Mangku Lanang Istri yang sudah beberapa kali ikut PSN pasti sudah mengenal saya. Di sini juga ada Jero Mangku Made Wirawan yang beliau tuh dulu dosen saya dan sampai kapanpun akan jadi dosen saya. Kita ketemunya baru sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi saya kayaknya dapat blessing dari Desanya Widiwasa untuk bertemu dengan Jero Mangku semua. Maka kemarin Pak Ketut Sugiyarno ini saya buka rahasia sedikit Jero Mangku. Beliau tuh kalau nelfon itu nggak ada basa-basi. Bu Pembimas boleh nelfon nggak pernah. Kalau yang lain tuh izin dulu basa-basi. Kalau beliau enggak, langsung nelfon. Bu, di mana Bu? Saya punya acara nih, datang ya. Itu antara pernyataan apa pertanyaan apa perintah? Saya juga bingung. Kalau dibilang perintah, ya, gimana ya? Ini umat nunggu ibu. Nah, kalau udah kata umat nunggu kan berarti seolah-olah saya ditunggu. Tanya beliau, saya tidak pernah nolak kalau beliau undang, coba. Nggak tahu ya kenapa ya. Ada jenggotnya. Karena ada jenggotnya, saya bilang Bapak udah jadi walid gitu ya Pak sekarang ya udah pakai jenggot. Nah karena itu, apalagi Kabupaten Bogor tahun ini adalah wilayah yang paling banyak dapat bantuan dari Pembimas. Kabupaten Bogor. Kenapa? Bukan karena Pembimasnya baik, bukan. Karena Pembimasnya selalu ditelepon sama Pak Sugiyarno. Ada bantuan apa lagi nih Bu Pembimas? Pak Tengah juga, Bu, proposalnya paling banyak nih Bu. Oh iya bawa. Kenapa? Saya sangat ingin semua umat merasakan. Kalau nggak kenal saya kan nggak tahu siapa sih Pembimas Jawa Barat, kan bisa di searching di Google, tapi kan kita tidak akan pernah bisa mengetahui pribadi seseorang dari apa? Dari media sosial. Maka saya menyambut baik acara seperti ini. Apa sih makrama? Saya pernah baca Bapak Ibu, di usia-usia, ampun saya sebenarnya nggak boleh bawa kata-kata usia, tapi ya kali ini boleh lah. Di usia-usia Bapak Ibu semua harus sering-sering melakukan si makrama supaya apa? Supaya keinginan untuk sehat dan panjang umur itu bertambah. Saya pernah merasakan bagaimana COVID itu rasanya akan membunuh saya pelan-pelan. Karena apa? Kita tidak bisa bertemu langsung dengan orang-orang. Jadi Corbusier mengatakan dalam podcastnya, cara membunuh seseorang itu mudah. Bukan dengan penyakit jantung, bukan dengan penyakit kanker, bukan. Tapi jangan biarkan orang itu keluar dan berkomunikasi. Kalau kita ketemu kan jadi kita tahu, ada acara jauh pun akan terasa dekat. Ini Jero Mangku Istri yang dandannya dari tadi itu sudah make up-nya udah berapa jenis, itu nggak akan ada rasa lelah. Karena apa? Kita pengen cantik. Perempuan itu nggak boleh dibilang nggak cantik, emosinya langsung memuncak. Ya, iya. Dandan dari jam 4, jam 5 itu nggak ada artinya. Jadi aku lagi Jero Mangku Lanang, jangan komplain. Kok lama banget sih dandannya? Ayo, nanti kita terlambat. Nggak bisa. Kenapa? Perempuan itu emang kodratnya harus cantik. Maka dandan itu menjadi hal yang biasa. Sehingga kita ketemu pada acara hari ini luar biasa. Saya sebenarnya ingin setiap tahun PSN melaksanakan kegiatan. Nah, kemarin kan ini melalui kesempatan ini juga saya sebenarnya berkali-kali bicara, tapi yang datang kan biasanya kegiatan PSN itu hanya beberapa karena anggaran. PSN setahu saya, ampura koreksi kalau saya salah, PSN mengadakan kegiatan semacam rapat ya, semacam rapat koordinasi lah kurang lebihnya begitu. Itu biasanya setahun 2 kali. Ini saya belum ngomongin yang Serati Banten. Nanti setelahnya saya akan bicarakan tentang Serati Banten. Kalau kalau PSN
itu setahun 2 kali, sebenarnya harusnya bisa dibicarakan tahun berikutnya akan mengadakan kegiatan di mana untuk yang semester 1 dan yang semester 2. Jadi sehingga para PSN ketika akan melakukan kegiatan itu tidak lagi perlu bicara kita masalah anggaran, karena itu sudah akan diberikan kepada PSN kota kabupaten yang akan menjadi panitia. Jadi begitu saya sudah sampaikan berkali-kali. Nah, mohon kira-kira nanti melalui PSN Kabupaten Bogor dan Kota Bogor itu menyampaikan ke Ketua PSN Jawa Barat. Jadi kita sudah ditentukan dari sekarang mau kegiatan 2026 itu semester 1 di mana, semester 2 di mana, sehingga nanti para pengantin lanang istri tidak lagi perlu bicara masalah anggaran karena itu sudah ditanggung oleh panitia. Nah, saya berharapnya begitu. Lalu untuk Serati Banten Indonesia, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketut Sugiyarno, silahkan jalan dulu sambil nanti saya dengan Serati Banten Pusat akan segera menyiapkan wadah untuk Serati Banten. Kenapa? Memang saya dari awal sebelum ada SBI saya sudah mengatakan bahwa PSN dan Serati harus 2 wadah yang berbeda. Meskipun ini saling beririsan satu dengan yang lain, tidak mungkin ada sebuah yatnya tanpa adanya Serati Banten. Nah, saya ingin semua Serati Banten, ibu-ibu Serati Banten ini yang sudah ngayah luar biasa, juga ada wadah dan juga akan ada berbagai macam asuransi misalnya. Jadi saya sedang godok dengan teman-teman saya. Jadi nanti PSN dengan SBI juga akan mendapatkan asuransi. Saya di Provinsi Jabar sedang berkoordinasi dengan teman-teman BPJS, semoga mohon doanya. Karena semua program dari Bimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat itu tidak akan pernah terrealisasi kalau tanpa bantuan semua lapisan, semua umat. Apalagi kalau saya sering-sering didoakan oleh Juru Mangku Pinadita Lanang Istri, maka saya lebih banyak nanti dapat anggaran. Jadi nanti saya nitip doanya Juru Mangku Lanang Istri, kalau berdoa ditambahi. Ya, semoga Pembina Sindu anggarannya bertambah 2 miliar. Buat mamaku juga, bukan buat saya. Gitu. Nanti kalau begitu kan saya tinggal calling penyuluh-penyuluh. Nanti PSN-nya 2 kali lipat lagi atau 3 kali lipat lagi anggarannya, bantuannya, sehingga nanti PSN bisa mengadakan acara di hotel misalnya, atau bisa di tempat-tempat yang belum dikunjungi. Sehingga apa? Kalau orang sucinya senang, umatnya pasti senang. Kalau orang sucinya bahagia, pasti umatnya bahagia. Karena saya inginnya semua merasakan. Lalu yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan semoga acara ini benar-benar bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Jadi habis ini Pak Nengah punya lagi PR, bagaimana kemudian kabupaten, berarti nanti Bu Niken WHDI, nanti WHDI dengan Serati Bantennya diajak kerjasama. Saya menunggu itu karena kemarin ada pesan dari Bu Mantik dan Bu Puspa bahwa Pura Ramah Anak hanya akan sekedar menjadi sebuah deklarasi kalau kita tidak langsung mengimplementasikan itu. Saya agak sedikit sedih ketika banyak yang mengatakan Pura sekarang sudah tidak banyak dikunjungi oleh anak-anak generasi muda. Karena apa? Banyak sekali kita berusaha untuk membandingkan agama kita dengan agama yang lain. Agama di sana ada, kenapa agama kita tidak ada? Nah, hal-hal yang seperti itu yang harusnya kita. Ampura, saya tidak bermaksud mengajari. Saya kalau ngomong seperti itu kan seperti ngasih garam ke laut ya kayaknya ya. Jadi ini adalah PR kita bersama. Jadi kalau nanti pinandingnya sudah kemampuan dan kompetensinya sudah selalu diasah setiap tahun, saya yakin nanti umat dan generasi muda juga akan senang
Dan melalui kesempatan ini izinkan saya untuk menitipkan satu pesan kepada semua jero mangkulanang istri dan Serati Banten Indonesia. Tolong dibuat pura itu sangat menyenangkan ketika datang bersembahyang umat dengan harapan ingin diberikan blessing oleh Sang Yang Widuasa. Tolong jangan dibeda-bedakan. Soalnya saya pernah merasakan sembahyang itu pemangkunya ngomongnya begini, ngomongnya begitu. Rasanya saya sebagai umat merasa kok sepertinya dipersulit ya ketika saya mau sembahyang. Saya loh seorang pembimas. Apa kabar dengan yang lain? Tapi nggak di Kabupaten Bogor loh. Kalau di Kabupaten Bogor luar biasa para pemangkunya lanang istri. Kemudian untuk Serati Banten juga itu ada di beberapa tempat, bahkan sampai mohon maaf Serati Bantennya suka ada yang bercerita dengan saya kalau ketemu, aduh kalau Serati Banten itu kalau tidak bisa langsung ini nggak bener nih, nggak bener ini salah nih, nggak begini ceritanya nih. Apalagi yang darmika ya bu, hampuran nih, langsung shock. Kalau kayak saya nggak mau balik lagi. Nah itu di mana bu? Umat kita nggak akan berani dan mengepura karena itu. Tolong melalui kesempatan ini saya memohon izin agar baik itu jero mangku lanang istri dan Serati Banten itu lebih lagi fleksibel dan apa ya, mengutamakan perasaan, karena kita tidak pernah tahu orang itu pada saat itu apakah kemudian lagi ada masalah atau apa. Tiba-tiba ini Bantennya nggak begini ya, Bantennya salah nih kayak begini. Bagus kalau nggak disobek bu. Ada yang cerita sama saya sampai nangis disobek. Nah hal-hal yang seperti itu mohon kiranya menjadi catatan kita bersama, bagaimana kemudian ketika kita melakukan ritual itu menjadi hal yang menyenangkan. Tertawa bahagia itu adalah simbol bahwa kita melaksanakan yatnya secara lestari. Jadi saya berharap di Kabupaten Bogor ini semakin guyup dengan Pak Ketut Sugiyarno, meskipun Pak Ketut Sugiyarno itu kalau ngomong kayak orasi berapi-api, tapi maksudnya beliau tuh luar biasa baiknya. Salah satu yang diapresiasi oleh Bu Puspo dan Bu Erlangga Manti kemarin adalah deklarasi rumah anak yang paling banyak mendatangkan pura dan yang sangat diapresiasi oleh mereka. Jadi saya berterima kasih sekali sama Pak Ketut Sugiyarno. Semoga nanti Kabupaten Bogor sudah, nanti Kota Bogor tolong dibantu ya Pak Tut ya. Karena Kota Bogor sekarang kan sedang masa transisi kepengurusan yang baru, sehingga nanti bisa sering-sering kita berkolaborasi. Kemudian satu lagi Bapak yang ingin saya harapkan dari Bapak Ibu semua, mohon ikuti dengan seksama acara ini karena mendatangkan narasumber yang luar biasa ini. Ida Pedande ini kayaknya sulit karena membutuhkan waktu yang lama ketika beliau mengiyakan. Maka gunakan waktu ini sangat-sangat efektif dan efisien, gali semua permasalahan, pertanyaan yang ada di Bapak Ibu semua tanpa ada yang tertinggal, sehingga nanti kegiatan ini akan mampu memberikan dampak yang luar biasa. Sehingga saya dengan Pak Nengah selaku penyuluh nggak akan ditanya itu nggak akan bingung menjawab, karena begini Bapak Ibu, ketika ini foto diambil lalu kemudian saya pasang ini di berita Kanwil Jabar, maka Kak Kanwil akan bertanya, Ibu Pembimas sudah melaksanakan acara apa hari Sabtu dan Minggu? Saya setiap itu akan ditanya, lalu bagaimana peran umat Hindu di tengah-tengah masyarakat, terutama peran orang sucinya? Itu yang akan ditanya. Maka melalui kesempatan ini saya juga akan menjelaskan bahwa setiap program yang dilaksanakan oleh Pembimas Hindu akan ditanya kembali ketika saya rapat dengan pimpinan. Jadi saya selalu merasa bangga kalau setiap hari Sabtu atau Minggu saya diberikan informasi, baik itu melalui penyuluh ataupun melalui parisade ataupun melalui banjar, sehingga nanti ke depannya ketika kita bicara masalah anggaran, saya sudah punya data.
daerah mana yang membutuhkan anggaran, daerah mana yang membutuhkan bantuan. Oleh sebab itu, saya berharap tidak akan sampai di sini PSN Kabupaten Bogor. Kalau bisa setiap tahun ajukan saja proposalnya. Semakin sering dibantu, artinya apa? Eksistensi lembaga itu benar-benar ada. Jangan sampai nanti saat tahun ini ada, nanti 5 tahun, 6 tahun tidak ada lagi kegiatan yang melibatkan pemerintah. Saya sangat senang setiap apapun pemerintah itu dilibatkan. Karena Pembimas juga bicara tentang umat itu di provinsi. Nah, saya berharap semua lembaga stakeholder akan bersama-sama untuk kepentingan umat Hindu. Meskipun mungkin bantuannya tidak seberapa dari Jawa Barat, tetapi ini akan menjadi sebuah simultan ke depannya, dan sebesar harapan saya kita akan lebih banyak menyerap anggaran. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Dengan mengucapkan Om Abhigidamastu Namo Sidam Workshop Pinandite PSN Korda Kabupaten Bogor dengan tema peningkatan kompetensi Pinandite dalam rangka pelaksanaan yadnya dan pengabdian pada umat yang diselenggarakan di Watilan Purwira Santi Dharma Sentul pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 secara resmi dibuka. Sekali lagi terima kasih, dan saya akhiri dengan para Mas Santi, Om Santi, 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 Om. Terima kasih.